Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kami menyapa kita seluruhnya. Kita dalam kesehatan dan sukacita yang prima. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, perlu kami informasikan kalau kita membukanya dalam bahasa Batak Toba, Yunus atau Jona pasal 2 ayat 7. Dalam bahasa Indonesia terjemahan Alkitab, yaitu dalam ayat 6. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal dan mengetahui sebagaimana mungkin kita yang rajin sekolah minggu dan juga kita sudah sering mendengarkan paling tidak kisah tentang Yunus Bapak Ibu. Bagaimana Yunus Tuhan berikan kepercayaan, tugas dan perintah untuk memberitakan pertobatan kepada kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, dia tidak suka dengan perintah itu tanda kutip karena mereka dan Yunus tahu bahwasanya Niniwe itu tidak memerlukan pertobatan. Biar ajalah Tuhan yang menghukum mereka. Tetapi lagi-lagi kita diingatkan bagaimana Allah sangat mengasihi bukan hanya bangsa Israel, tetapi di luar bangsa Israel juga Allah mengasihi semua umat. Karena di dalam pemikiran Yunus, dia bangsanya adalah bangsa yang diberkati dan bangsa di luar daripada bangsa Israel itu tidak diperkenankan oleh Allah. Tetapi ternyata Allah kita adalah Allah yang universal, adalah Allah yang berkenan kepada setiap orang. Maka Allah menegur kota Niniwe melalui Yunus, dan ini yang hampir tidak dilakukan oleh Yunus. Maka harusnya dia pergi ke kota Niniwe, tetapi dia mengarah kepada perahu ke Tarsus, Bapak Ibu. Lalu di dalam lautan, di tengah lautan, harusnya mereka bisa kapal itu menuju ke tempat, tetapi karena Yunus sedang menyeleweng daripada perjalanan misi itu, maka Allah menjatuhkan melalui orang-orang atau ada yang di kapal itu, maka menjatuhkan Yunus ke laut itu, dan ikan besar menangkapnya dan menelannya. Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau kita membaca keseluruhan kitab Yunus, Yunus ada di dalam perut ikan besar yang telah menelannya. Dan sampai dia di sana tiga malam Bapak Ibu, lalu ketika ikan besar itu tiba di kota Niniwe, lalu ikan itu memuntahkan kembali Yunus secara utuh. Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau kita bisa mengimajinasikan seseorang masuk ke perut ikan, bagaimana dia keluar dari ikan yang besar itu, tidak ada lagi jalan keluar. Seolah-olah pintu untuk keluar tidak ada lagi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku, bahkan di dalam ayat ini dikatakan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam, di dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada jalan keluar, terpalang untuk selama-lamanya. Kalau dari segi kekuatan manusiawi, kekuatan manusia tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan membuat keluar Yunus dan menghidupkan kembali dia dan melanjutkan misinya menyatakan pertobatan kepada kota Niniwe. Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga oleh karena kebebalan kita, oleh karena kejahatan kita, oleh karena dosa dan pelanggaran kita, Tuhan memasukkan kita di dalam
yang daripada perut, tanda kutip perut ikan. Artinya kita oleh karena kesalahan dan juga pelanggaran kita, maka seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk menjalani kehidupan ini. Seolah-olah palang sudah terkunci, tertutup rapat. Seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi untuk harapan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, entah kita sedang diuji saat ini, entah oleh karena pelanggaran kita atau karena Tuhan mau menghendaki menguji iman kita, seolah-olah di pandangan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, tidak ada jalan keluar. Orang-orang yang sedang mengalami jalan buntu atau deadlock di dalam kehidupannya, bagi orang-orang Kristen tidak ada jalan buntu. Selalu Tuhan bukakan pintu jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Yang penting kita lakukan adalah mengingat dan merenungkan kembali apa misi Allah di dalam hidup kita. Apa penyertaan Tuhan, apa tugas kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lakukan. Jangan kita ingkar dalam panggilan Allah. Jangan kita ingkar Bapak Ibu dalam setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita ingkar apa kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita seperti atau seolah-olah Yunus menjadi hakim bagi orang lain. Kamu tidak layak dapat berkat Allah, kamu tidak layak seperti ini. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita mengetahui misi Allah di dalam diri kita, Tuhan mau mengatakan, lakukan misi pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudariku, saat ini, mungkin banyak saat ini yang menutup pintu atau memalang pintu kita, maka Tuhan akan mengangkat kita. Dan sembari itu, mari terus berhadapan, mari terus menghadap kepada Allah dan perkenanan Allah. Ingat, Tuhan akan pada waktunya akan seperti membuka mulut ikan besar dan memuntahkan Yunus, memberikan dia kehidupan. Tuhan juga akan membukakan jalan keluar bagi kita. Dan ketika kita diberikan Tuhan jalan keluar dalam setiap permasalahan dan pergumulan kita, maka lanjutkan misi itu kembali demi kemuliaan Kristus. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biar Tuhan kiranya yang senantiasa memulihkan keadaan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Tuhan kiranya memberkati semua pemimpin negara ini, bahkan jajaran para menteri, dan bahkan pemerintah yang di daerah, juga RT, RW, dan juga kepala desa. Tuhan kiranya memberkati mereka berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, lingkungan kami adalah lingkungan yang penuh dengan damai sejahtera, jauh dari persoalan dan perselisihan. Berikan hati kami hati yang menghamba, dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.